Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Mohon maaf untuk kelas 8B. Pertemuan hari ini, hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Mister hanya akan memberikan video tutorial saja. Yang seharusnya kita bisa bertemu offline di kelas, namun karena Mister dapat musibah, jadi Mister sedang sakit dan tidak bisa datang ke sekolah. So I'm giving you one video, maybe 10 minutes or 15 minutes video that you can watch today. Tidak akan ada assignment-nya, namun Mister harap kalian bisa menonton video ini supaya in the next meeting, in the next week, kita ada formative test, jadi kalian bisa mengerjakan formative test tersebut dengan baik. Okay, so today we are going to discuss, Mister akan menunjukkan beberapa tutorial cara menyelesaikan soal arithmetic and geometric sequence. Untuk yang kemarin banyak izin di kelas Mister dan sama sekali belum bertemu dengan arithmetic or geometric, Mister akan ulangi dulu, kita akan recall dulu materi-materi tersebut. Okay, so for today's learning objective is to solving problems involving arithmetic sequence and geometric sequence. Sebenarnya di beberapa example terakhir itu ada soal mengenai number pattern, tapi Mister tidak akan mengerjakan itu karena kalian sudah bisa mengeksplorasi sendiri seharusnya. So I'm going to focus on arithmetic and geometric supaya videonya juga tidak terlalu lama ya, seperti itu. Okay, let's recall first. We have learned that there are two kind of sequence yang sudah kita tahu. The first one is arithmetic, the second one is geometric. What is the difference between this sequence? Kalau arithmetic itu punya difference yang sama, punya selisih yang sama. Cara yang lebih mudah, mungkin cara yang lebih baik ya untuk kita menentukan ini arithmetic atau bukan adalah rule-nya itu selalu ditambah atau dikurang consistently by some numbers gitu ya, by a number gitu ya. Jadi konsisten ditambahkan atau dikurangi dengan suatu angka, itu kalau arithmetic. Jadi dia consistently increasing or consistently decreasing gitu ya. Kalau geometric itu rasionya yang sama between terms gitu ya. Jadi antar termsnya itu punya rasio yang sama. Nah, kalau kita mau lebih mudah menentukan, oh ini geometric sequence, then you need to find the rule for the sequence. Kalau sequence-nya dikalikan atau dibagi dengan suatu angka secara konsisten, maka itu adalah geometric. Mari kita tunjukkan beberapa hal terkait dengan arithmetic atau geometric sequence. So, misalnya Mister punya 7, 11, 15, 19, and bla bla bla. This is a sequence of numbers. Gitu ya. Kita mau cari ini arithmetic atau geometric. Then you can find the rule gitu ya. Dari 7 ke 11 itu ditambah 4, dari 11 ke 15 juga ditambah 4, 15 ke 19 juga ditambah 4. So, the sequence is add by 4 consistently from one to another terms gitu ya. Then kita bisa pastikan bahwa oh ini arithmetic sequence. Gitu ya. Nggak cuma ditambah, bisa juga arithmetic sequence itu dikurang ya. Contohnya seperti misal punya 99, 89, 79, 69, and bla bla bla. The sequence is decreasing, gitu ya. It subtract by 10, jadi dikurang 10, and then dikurang 10. Consistently, dikurang 10, dikurang 10, dikurang 10. Ini juga salah satu dari apa yang kita sebut dengan arithmetic sequence. Ya, itu the easiest way to determine apakah sequence itu arithmetic atau bukan. Kalau geometrik gimana, Sir? Oke, kalau geometrik sama kayak sebelumnya, but the difference is geometrik itu dikali atau dibagi dengan suatu angka. Gitu ya. Contohnya, Mister punya 14
28, 56, and then 112, and bla bla bla. The number is increasing, tapi tidak ditambah gitu ya. Karena kalau kita tambah, kayaknya rules-nya tidak akan konsisten. Meanwhile, it's multiplied by 2, multiplied by 2, and multiplied by 2. Aturan konsisten dikalikan dengan 2, so this is one of geometric sequence. Nah, ini dari 3 atau 2 pertemuan lalu, inilah yang kita bahas, menentukan mana yang merupakan aritmetik dan mana yang merupakan geometrik. Gitu ya. Oke, mari kita lanjut. Recall yang kedua adalah mengenai general term for each of the sequence, arithmetic and geometric gitu ya. Mereka punya general term yang berbeda. Kalau untuk arithmetic sequence itu Tn equals to T1 plus D. Remember that D is the rule. Gitu ya. So it's add by something or subtract by something. Meanwhile, for geometric sequence, the general term is given by this formula or equation. Tn is equals to T1 times R to the power of n minus 1. Jadi ada pangkat di sini. Ya, apa itu R, sir? R itu adalah rules-nya, atau ya kita sebut saya sebagai rasio ya, supaya mudah. Okay, this is the general term and you need to... I don't think you need to remember this general term karena sepertinya untuk formative test Mister akan kasih clue-nya. Jadi kalian nggak perlu begitu menghafal, tapi better kalau kalian bisa hafal general term-nya apa. Gitu ya. Ini berlaku untuk setiap sequence yang aritmetik dan geometrik. Gitu ya. Jadi kalau arithmetic sequence pasti general term-nya seperti ini, begitu juga dengan geometrik. Gitu ya. Okay, so for the first problem about arithmetic sequence, gitu ya. Jadi kalau untuk beberapa soal terkait aritmetik atau geometrik, biasanya kita tidak perlu membuktikan lagi, oh ini aritmetik sir, oh atau ini geometrik sir, nggak usah. Kita akan langsung mencoba memecahkan masalahnya. And for the first problem or example is to find the 10th term of the following sequence. Jadi disuruh mencari suku ke-10 ya, atau term ke-10. Yang diketahui termnya cuma 3 gitu ya. Kita cari dulu rules-nya. Oke, ditambah 3. Ditambah 3. So, rules-nya atau D-nya bisa kita tulis dengan 3 gitu ya. D is 3. D is rule for general term in arithmetic sequence. Ya, sekalian kalau kalian mau menentukan T1-nya, first term-nya is equals to 5. Gitu ya. Nah, jangan gunakan cara manual. Apa maksudnya manual? Kalian tambahkan 3 terus sampai dapat urutan angka ke-10. You need to use the general term. Ya, Tn sama dengan T1 plus D times n minus 1. Ya, what you need to do first is complete the general term. Replace the value of T1 and D from the sequence that given in problem. Gitu ya. T1-nya 5 tambah D-nya 3 times n minus 1. So this is the general term for the sequence in problem number 1 or example 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah term ke-10, so we need to replace the value of n with 10. Gitu ya. N sama dengan 10. Kenapa 10, sir? Karena 10 terms, karena ada di urutan ke-10. Ya, so n is equals to 10. Jadi T10 sama dengan 5 tambah 3 times N-nya kita ganti 10. Kurang 1. Jadi 5 tambah 3. Ingat ya, ada addition di sana, ada multiplication with bracket inside 10 minus 1. So you need to do the 10 minus 1 first. 10 dikurang 1-nya dulu. 9. Nah, setelah udah, yang dikerjakan duluan adalah multiplication. 3 times 9. Jangan 5 tambah 3 dulu. Ya. Jadi misalkan punya 5 tambah 27. So, the 10 terms, or T10 is equals to 32. So, that's how we
solve the problem number 1 to find the 10th term from arithmetic sequence. Gitu ya. Okay, let's continue the problem. Okay, I need to find the 15th term. Okay, kalian bisa coba sendiri karena ini persis caranya sama seperti sebelumnya. Find the general term for this sequence and then replace the value of n with 15. Kenapa? Karena yang mau dicari adalah term ke-15. Silakan sisakan untuk kalian kerjakan dan eksplorasi. Sama juga untuk ini, you need to find the 25th term from the arithmetic sequence. Ya, sama persis. So I leave it for you. Nah, this one is kind of different sepertinya. Ya. Find the first term of an arithmetic sequence by the information given. Oke, jadi Mr. diminta untuk mencari first term, angka pertama, dari informasi yang diberikan. Diketahui bahwa the fourth term is 8, meanwhile the fifth term is 11. And how do I find the first term? Gitu ya, sebenarnya nggak perlu cara khusus ya. Kalian bisa menggunakan logika saja. Oke, misalnya gini. So, I don't know what is the first term, bla bla bla. Also the second term, also the third term. But I know that the fifth and the fourth is 8 and 11. Jadi Mister bisa tulis di sini 8 dan di sini 11. Ya, jadi term ke-1 sampai 3 Mister nggak tahu, tapi term ke-4 sampai 5 Mister tahu. Jadi Mister bisa tulis di sana. Nah, karena ini one of arithmetic sequence, jadi rules-nya pasti konsisten dong. Oh, 8 ke 11 kan ditambah 3. Jadi harusnya dari term pertama ke term kedua juga ditambah dengan 3, dari term kedua ke term ketiga juga ditambah dengan 3 dong. Dan dari term ketiga ke term keempat juga harusnya ditambah dengan 3. Terbedain deh di atas. Dari sini ke sini harusnya juga ditambah dengan 3, dari sini ke sini juga harusnya ditambah dengan 3, and this one is also 8 by 3. Nah, pertanyaannya adalah berapa angka-angkanya yang kalau ditambah dengan 3 nanti hasilnya 8. Gitu ya. Jadi Mister bisa isi di sini adalah 5. Kenapa 5, Sir? Karena 5 kalau ditambah 3 dapat 8. Term keempat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa nih angka sebelum 5? The terms before 5 gitu ya. Ya tinggal cari angkanya kalau ditambah 3 hasilnya 5. So it's 2. Gitu ya. Nah, terus the first term yang mau kita cari, berapa angka yang kalau ditambahkan dengan 3 hasilnya adalah 2. The answer is minus 1. Itu caranya. So, what you need to do to answer this question is remember that the rule in arithmetic sequence is add or subtract by something consistently. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu term pertamanya, maka bisa tuh diurutkan satu persatu. Oke, itu dia. Nah, this one is almost the same with the problem before, gitu ya. You need to find the 20th term, tapi tidak diketahui juga apa namanya sequence-nya. Yang diketahui hanyalah term keempat dan term kelima. Gitu ya. I think I leave this problem to you to solve. Gitu ya. You can discuss with your friends kalau misalnya kalian bingung, kalian bertanya. Beberapa problem yang Mister tinggalkan akan Mister bahas in the next meeting, gitu ya. Semoga kita masih punya waktu sebelum formative test. Oke. Jadi ini akan Mister tinggalkan, kita akan lanjut ke problem for geometric sequence. Gitu ya. Problem number 1 for geometric sequence. Lagi, kita tidak perlu membuktikan apakah sequence yang ada di sana geometrik atau bukan, karena sudah diketahui ya bahwa ini adalah one of problem in geometric sequence. Find the 8th term of the following sequence. 2, 8, 32. Remember that the rule in geometric sequence is multiplied or divided by something consistently. 2 ke 8 kita kalikan dengan 4. 8 ke 32 kita kalikan dengan 4 juga. So, this is the ratio. Rasionya adalah 4 karena dikalikan dengan 4. Meanwhile, the T1 is 2. Itu ya, angka pertama di sequence tersebut. Nah, sekali lagi, jangan pernah gunakan cara manual untuk mencari specific term in
a sequence. Gunakanlah general term dari arithmetic atau geometric. Karena ini geometric, so I'm going to use the general term for geometric sequence. Tn equals to T1 times R to the power of N minus 1. Jadi pangkat ya, bukan dikali, tapi pangkat. So let me complete this general term by replacing the value of T1 and R, gitu ya, rasionya. T1-nya 2 times rasio 4 pangkat N minus 1. So this is the general term for problem number 1. Gitu ya. What I need to find is 8 term. So I need to replace the value of N with 8. Gitu ya. Oops. N equals to 8. So I will have T8. T8 equals to 2 times 4 to the power of 8 minus 1. Ya. Yang dikerjakan, kita selesaikan dulu pangkatnya, eksponen formnya. Jadi 2, jangan dikalikan dulu dengan 4. 2 kali 4, 8 dikurang 1 adalah 7. Oke, ada 4 pangkat 7 di sana. Gitu ya. So we need to find the value of 4 to the power of 7. Caranya gimana sih 4 pangkat 7 itu? Oke, Mister bahas di sini. Perpangkatan atau power form itu caranya gimana gitu ya. Mungkin masih ada yang ingat bahwa pangkat itu definisi dari pangkat adalah multiplied by itself several times. Jadi kalau 4 pangkat 7 artinya 4 dikalikan dengan dirinya sendiri sampai 7 kali. Oke, sepertinya ini lumayan besar. I think I will not use this kind of problems in my formative test. Jadi tidak akan sebesar ini nanti perpangkatannya karena akan memakan waktu juga ya 4 pangkat 7. So let me check the result for this calculation. Okay, it's 16,384. Yeah. So the T8 is 2 times 16.384. Mister masih harus kalikan lagi dengan 2. So the T8 is 32.768. This is the example for problem 1 in geometric sequence. Itu. Mister tidak akan memasukkan perpangkatan yang begitu besar ya. Okay, it's been 18 minutes. I think the maximum, the total amount of video is 20 minutes gitu ya. Ya 20 menit ya maksimal. Tapi kalian bisa skip ya nanti kalau kalian mau belajar arithmetic sequence, bisa langsung ke waktu di arithmetic sequence. Kalau mau belajar dari kalau mau langsung ke geometric sequence bisa langsung ke geometric aja. Gitu ya. Okay, this is the same with problem before. I need to find the sixth term of the following sequence, which the sequence is geometric. Gitu ya. With the consistent rule multiplied by something, I think, for this sequence. You need to use the general term to find the sixth term. Okay, this one is also the same. Ya, lihat. Term ke-16 pasti akan sangat besar. Untuk latihan kalian bisa menggunakan kalkulator, tapi nanti untuk formative test sepertinya Mister tidak akan menggunakan term yang begitu besar. Okay. The different problem yang agak sedikit berbeda, tapi ini mirip seperti problem di arithmetic yang sebelumnya ya. I need to find the first term of a geometric sequence, tapi dari informasinya doang. Jadi bukan sequence-nya langsung gitu ya. Diberikan informasi bahwa the fourth term is 64, meanwhile the fifth term is 256 gitu ya. Sama seperti tadi, logikanya, saya tidak tahu sir. Term pertamanya berapa, term keduanya berapa, dan term ketiganya berapa. Tapi saya tahu bahwa term keempatnya adalah 64, and term kelimanya adalah 256. Remember that the rule for geometric sequence is consistent. 64 ke 256 itu
Ya, karena geometrik pasti dikali ya, membesar, nggak mungkin dibagi. So, it's multiplied by 4. Jadi, untuk dapat term sebelumnya dari 64, ya Mister tinggal balik aja. Gitu ya. Oh, sebelum 64 ya berarti harus Mister kali 4 nih, supaya dapat 64. Berapa angka yang kalau dikali 4 hasilnya 64? Jawabannya adalah 16. Nah, ingat yang dicari adalah first term, angka pertamanya. So, Mister harus nebak lagi, berapa angka yang kalau dikalikan 4 hasilnya sama dengan 16? Jawabannya adalah 4. Ya, dan Mister harus cari lagi, berapa angka yang kalau dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 4. So, the answer is 1. This is the first term of the sequence in this sequence. Sorry. This is the first term for the geometric sequence given by the information. Okay. Semoga bisa dipahami. I think the next problem, nah this is the problem for number pattern. I will give you this problem to complete by yourself. Gitu ya, karena kalau semuanya kan sudah belajar mengenai number pattern. Jadi Mister kasih seperti itu aja. Okay, so I think it's 21 minutes video. You can watch time by time gitu ya. Jadi bisa lompat-lompat aja. Silahkan sesuaikan dengan waktu belajar kalian masing-masing. Gunakanlah waktu belajar di kelas untuk memperdalam apa yang sudah Mister kasih dan berikan di video ini. So, see you in the next meeting. Doakan semoga Mister sudah kembali sehat dan bisa kembali mengajar di sekolah. Terima kasih, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.